Kabar perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosadi memang cukup menghentak publik. Ya, setelah membina rumah tangga selama 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, adik Raffi Ahmad itu pun kedapatan menggugat cerai sang suami Andika Rosadi. Gugatan pun dilayangkan Nisha di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 10 Mei lalu atau sebelum kakak Syahnas Sadiqah itu beribadah haji. Dan diawali sidang perdana pada 30 Mei lalu, serta sidang kedua pada 1 Agustus kemarin. Namun sayangnya, kedua sidang yang mengagendakan mediasi antara penggugat dan tergugat itu justru belum menemui titik terang terkait permasalahan rumah tangga pasangan yang menikah pada 31 Januari 2009 lalu tersebut. Lantas seperti apa aksi netizen yang menyinggung karma saat Andika Rosadi dan Nisha Ahmad dalam proses perceraiannya karena pernah menertawakan Lady Nayawan? Seperti apa pula kondisi terkini rumah tangga Lady dan Randy yang justru kian diwarnai keharmonisan dan juga kebahagiaan? Dan apa kata Giselle terkait gugatan cerai yang dilayangkan Nisha kepada sang suami Andika Rosadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Nisha untuk menggugat cerai sang suami Andika Rosadi setelah 15 tahun menjalin kebersamaan sebagai pasangan suami istri serta dikaruniai 3 orang anak memang sempat menghentakkan publik. Namun di sisi lain, netizen justru tidak melupakan jejak digital yang pernah ditorehkan oleh Andika Rosadi, suami Nisha. Ya, sempat viral saat Andika mengunggah emot tertawa untuk Lady kala Lady dan sang suami Randy nyaris cerai setahun yang lalu yang dipicu terbongkarnya perselingkuhan panas antara Randy dengan Syahnas yang tidak lain adalah adik ipar Andika sendiri. Kala itu, netizen pun sempat memperingatkan Andika terkait karma. Awas, hati-hati, bisa kamu yang diketawain, bisa berbalik, ujar netizen mengingatkan. Lagi ngetawain Kak Lady ya? Hati-hati loh hukum karma, sambung netizen lainnya. Dan kini karma itu pun seolah terbukti dan berbalik menyasar kepada Andika yang rumah tangganya dengan Nisha Ahmad justru berada di ujung tanduk. Oh, ini kan hanya manusia yang mau kembali untuk lebih dekat, lebih taat lagi sama Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan pulihin, ya menurut aku pemulihan rumah tangga aku juga suatu mujizat ya. Kita kalau mau lebih dekat sama Tuhan kan bukan apa yang kelihatan di luar, tapi kan gimana yang di hati, nanti kan itu terpancar sendiri. Jadi ya udah apa yang dilihat biar orang aja yang menilai, karena ibadahnya kita ya ibadahnya kita. Gimana kita hubungan kita sama Tuhan ya itu kita dan ya, Tuhan yang tahu. Keputusan Nisha yang kekeh bercerai dari sang suami sayangnya justru tidak mendapatkan dukungan dari sang bunda dan juga sang adik yaitu Syahnas. Ya, Ami Kanita justru berharap sidang cerai Nisha dan Andika tidak berlanjut dan keduanya pun kembali rujuk. Sedangkan Syahnas memilih untuk menguntai doa terbaik untuk Nisha dan sang suami. Yang terbaik ya. Kalau Anda sudah curhat belum? Oh udah tuh. Tapi ya mudah-mudahan inilah pokoknya nggak ada
apa-apa. Iyalah, kalau orang tua mah pokoknya sedih dan nggak mau. Tapi Ya, Mama mengharapkan mereka rujuk nggak, Ma? iya tuh. Dari Mama Jangannya, sendiri apa? nasehatnya, ya semoga semuanya apa ya, persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Kita mah sebagai keluarga selalu mendoakan aja. Kita sebagai adik, sebagai keluarga selalu mendoakan yang terbaik. Karma yang kini seolah tengah dirasakan oleh Andika Rosadi pastinya menjadi pukulan tersendiri buat suami dari Nisha. Namun, terlepas dari apakah Andika Rosadi tengah menerima karma atas perbuatannya dulu yang sempat menertawai Lady, yang jelas menurut ahli supranatural Ageng Kiwi, karma sejatinya memang bisa menimpa siapapun dan kapanpun. Karena karma memang bisa hadir tanpa menunggu waktu dan menyasar siapa saja yang justru sudah melakukan keburukan kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, jika orang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun juga akan kembali kepada dirinya. Karma itu tidak harus nunggu jauh-jauh, ya. Karma itu sifatnya sekarang ini apabila ngomong, melakukan, atau mencibir itu bisa langsung terjadi di hari itu juga. Jangan salah loh, karma itu cepet banget. Jadi apabila kita menghina seseorang, atau kita mentertawakan orang, atau kita dalam hati mencibir atau menghardik, itu karma itu akan hadir loh, jangan salah gitu ya. Keburukan itu akan menyampai kepada diri kita dengan keburukan juga. Apabila kita menyampaikan kebaikan itu akan sampai kepada diri kita dengan kebaikan. Seperti itu ya. Makanya gini, ada bahasa nih. Apa yang kita tanam itu adalah hasil dari yang kita perbuat. Seperti itu. Benar kan? Kalau kita berbuat baik, ya hasil itu akan nyampe kita dengan perbuatan yang baik. Apabila kita berbuat jahat, ya kejahatan itu yang akan nyampe. Ageng Kiwi pun menambahkan, karma sejatinya adalah aksi atau perbuatan sebab akibat. Ya, inilah cara dunia bekerja untuk mengembalikan apa yang ditabur seseorang yang sebaliknya juga akan dituainya. Bila yang ditabur baik, maka kebaikan pula yang akan dituainya. Sebaliknya, jika keburukan yang ditabur, maka keburukan pula yang akan dituainya. Karena itulah, Ageng Kiwi pun juga mengingatkan kepada siapapun agar jangan pernah mencela atau berbuat jahat kepada siapapun, agar tidak menuai hal yang sama di kemudian hari. Alam semesta itu di dalam hidup ini muter kayak gini nih, muter nih alam semesta nih. Mana orang-orang yang baik, memutarin orang yang baik, yang positif. Orang yang negatif, diputerin orang yang negatif. Walaupun toh kadang-kadang orang yang negatif itu ngomongnya gitu ya, cenderung menjelekkan orang, cenderung iri sama orang, cenderung dengki sama orang, cenderung tidak suka sama orang ya. Itu walaupun toh mungkin awalnya itu menurut dia menang, tapi apapun itu orang yang berbuat dengki, sirik dan lain-lain, ujung-ujung nanti akan kalah dengan alam semesta tersebut. Itu contohnya itu tadi dengan adanya karma. Ya, dengan adanya nanti sengkolo, dengan adanya keburukan di dalam hidupnya seperti itu. Makanya kita jangan pernah menyela, jangan pernah membuat orang sakit hati, atau jangan pernah mengecilkan orang, karena kita nggak tahu nasib orang itu kedepannya akan seperti apa. Bila kita berbuat baik, mungkin rezeki belum datang, tapi marah bahaya akan selalu dihilangkan, akan selalu dipinggirkan. Karena apa? Kita selalu berbuat baik. Nah itu karma kita selalu mengelilingin kebaikan itu. Makanya hati-hati dengan ucapan, dengan sirikan, dengan sindiran, dengan omongan orang yang tidak berkenan. Senada dengan Ageng Kiwi, Velin Ratu Ayu pun juga menegaskan, jika karma akan berbalik arah saat orang yang pernah kita ejek justru dalam kondisi yang sedang tertimpa musibah.
Untuk itu, Velin pun memperingatkan kepada siapapun untuk berhati-hati dalam perkataannya. Karena apapun yang kita lakukan pada orang lain, pastinya akan terbayar secara langsung. Entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Perbuatanmu adalah mencerminkan ya apa yang akan kamu tuai nanti ke depannya gitu. Maka hati-hati dalam bertindak tanduk, hati-hati juga dalam mengomentari hidup orang, ataupun ya jangan sampai ketika kita melihat teman, keluarga ataupun siapapun yang kesusahan terus kita menimpalinya dan menambah-nambahi ya bebannya, maka disitulah akan ada doa. Ketika orang yang terzolimi berdoa menengadahkan tangannya ke atas, maka akan didengar oleh langit dan juga Sang Pencipta. Maka hati-hati, bahaya karma itu, apapun yang kamu ketawakan hari ini, maka di kemudian hari kamu pun akan ditertawakan balik oleh orang lain. Seperti itu. Maka hukum karma itu berlaku ya, dan dibayar tunai. Menghilangkan karma sesungguhnya gampang. Satu, kita minta maaf kalau kita merasa kita itu pernah menyakiti hati orang tersebut, menfitnah orang tersebut, kemudian menzolimi orang tersebut. Segera minta maaf, baru kita bertaubat. Maka itu akan menghapuskan dosa-dosa dia ketika seseorang yang mereka fitnah atau dizolimi sudah memaafkan. Terzolimi ini kemudian dia menangis dan merasa tidak ya, apa yang dilakukan dia adalah musibah buat dia, maka dia menengadahkan tangannya ke langit dan didengarkan doanya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan turun yang namanya karma balik kepada diri dia. Menepikan aksi netizen yang menyinggung karma saat Andika Rosadi dan Nisha dalam proses perceraian karena pernah menertawakan Lady Nayoan. Lantas, seperti apa pula kondisi terkini rumah tangga Lady dan Randy yang justru kian diwarnai keharmonisan dan juga kebahagiaan? Rasa bahagia sedang dirasakan oleh redaksi karena tepat pada hari ini Intens Investigasi berulang tahun yang kelima. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 5 tahun ini. Halo, dengan Dedi Indonesia di sini. Dedi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang kelima. Semoga tayangan Intens semakin digemari pemirsa di seluruh Indonesia. Semoga berita-beritanya semakin oke, semakin diminati, dan semoga Intens juga makin eksis memberitakan berita-berita mengenai public figure dan selebriti. Oke, sukses untuk Intens Investigasi ulang tahun yang kelima. Sukses selalu. Rumah tangga Lady Nayoan dan Randy Kiernet memang sempat diterpa badai yang begitu dahsyat yang nyaris membuat mereka bercerai. Namun pasca kembali rujuk, keduanya pun kini tengah kembali menikmati hari-hari penuh cinta dan juga semakin harmonis. Hal itu pun terlihat saat Randy merayakan hari ulang tahun sang mama yang ke-71 beberapa waktu lalu. Bersama Lady dan anak-anak dan anggota keluarga lainnya, mereka pun mengadakan acara syukuran di sebuah restoran. Happy birthday, happy birthday, oh my.
puji Tuhan, hari ini kita lagi merayakan ulang tahun Mama yang ke-berapa? Yang ke-71. Ini ya puji Tuhan, Mama masih diberi kesehatan, diberi semua sukacita sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita jadi hari ini kerayain ulang tahun Mama ya. Iya, kita ucapan syukur, kita makan siang bareng-bareng. Keluarga. Diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki rumah tangganya. Nyatanya benar-benar dimanfaatkan oleh Randy untuk menunjukkan komitmennya, mengubah diri menjadi suami dan juga ayah yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Lihat saja momen sweet Randy saat mengajak Lady melakukan olahraga pagi berdua saja di taman kota yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Randy dan Lady bahkan sengaja tidak membawa anak-anak mereka agar bisa fokus berolahraga sekaligus quality time berdua saja. Meski kala itu, kesehatan sang istri pun belum sepenuhnya pulih pasca kecelakaan yang dialaminya. Selamat pagi. Ya, kita lagi mau ngapain yang? Jogging, olahraga. Karena kamu harus olahraga. Kamu juga lah. Iya. Iya, kita lagi mau jalan-jalan pagi. Enggak, karena memang kita lagi mau quality time juga sih. Gitu. Terus janjian juga sama Kasemi sama Ian kan, sama teman-teman. Memang mau olahraga bareng gitu. Nah, bisa dibilang itu Bisa sih dibilang ya. gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Karena kalau bawa anak-anak, jatuhnya ya kita jadinya ngasuh anak. Nggak olahraga ya. Oke. Oke, pemirsa, ikutin kita terus ya. Ya, tadi aku udah Lari kecil ya. nggak lari sih, jalan-jalan kecil Jalan gitu. kecil. Karena memang kan aku belum pulih banget tuh yang patahan di kaki kiri ya. Jadi belum boleh. Jadi kalau di ronsen kemarin kontrol terakhir masih ada, belum sempurna lah ininya perekatan tulangnya gitu ya. Harus banyak berenang juga katanya sih. Banyak, setiap hari harus minum kalsium tapi masih suka bolong-bolong gitu. Jauh ini ya kita, iya sih puji Tuhan, ini aja sih ya puji Tuhan, maksudnya ya kita kan lebih ke ya berserah aja sama Tuhan ya, maksudnya Tuhan mau bawa kemana, yang penting kita cuma doa ya supaya Tuhan selalu sertain kita gitu. Sama punya rencana, kalau dibilang kayak mungkin gedenya resolusi ya pasti ada gitu, tapi nggak yang kayak muluk-muluk oh pokoknya tahun ini harus goals nih, harus gini gitu. Jadi kita ya udah enjoy aja, nikmatin sama-sama ya, yang penting sama-sama saling terbuka aja sih gitu. Jadi kan kalau saling terbuka kan ibaratnya nggak ada yang disimpan kan, nggak beban gitu, nggak ada beban, jadi ya kayak gini jalanin aja, lagi off bareng gitu. Ya mau nyantai, mau kemana, mau makan apa, mau keliling kemana, yuk jalanin aja gitu aja Kak, bersyukur. Mau happy. Iya. Dari kondisi terkini rumah tangga Lady Naywan dan Randy Kiarnet yang justru kian diwarnai keharmonisan dan kebahagiaan. Lantas apa kata Giselle terkait gugatan cerai yang dilayangkan Nisha Ahmad kepada sang suami Andika Rosadi? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 5 tahun ini. Kiwi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang ke-5. Semoga panjang umur, makin sukses dan bisa menjadi media yang bisa bukan hanya menjadi tontonan tapi menjadi tuntunan, dan menjadi media yang terbaik yang selalu update dan tidak membohongi masyarakat Indonesia tapi dengan berita-berita yang sangat luar biasa. Pokoknya Intens Investigasi best.
Sebagai sahabat, Giselle mengaku terkejut sekaligus prihatin dengan gonjang-ganjing yang menyasar rumah tangga Nisha Ahmad dan juga suaminya. Dan terlepas dari masalah apapun yang menjadi pemicunya, namun mantan istri Gading Martin itu pun meyakini jika keputusan apapun yang diambil Nisha terkait permasalahan rumah tangganya, termasuk keputusannya untuk menggugat cerai sang suami yang telah memberinya 3 orang anak, pastinya sudah melalui proses dan juga pertimbangan yang begitu panjang. Dan sebagai sahabat, Giselle pun hanya bisa mengurai doa terbaik buat Nisha dan juga Andika. Seraya berharap keduanya bisa menemukan solusi terbaik dari kisruh rumah tangga yang kini mereka hadapi. Oh, kalau kayak gitu kita kan sebagai teman pasti selalu mendoakan yang terbaik aja. Kita nggak pernah tahu, maksudnya kita nggak ikutan ngejalaninya, jadi ya pasti yang terbaik aja lah. Nggak tahu, terus terang masnya yang ngasih tahu saya, kaget pertama. Nggak, pokoknya intinya kan kita mah nggak, ini orang kan ada urusannya masing-masing, jadi ya cuman bisa mendoakan aja. Pokoknya yang all the best lah. Aku yakin kan pasti semua sudah pakai proses dan pertimbangan yang panjang gitu. Jadi yang terbaik aja ya. Harapannya bisa selalu pokoknya selalu berbahagialah, apapun yang dilewati kita selalu, sebagai teman support dan mendoakan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHMH CFL CMK mengucapkan selamat ulang tahun kepada Insight Investigasi yang ke-5 tahun. Semoga Insight Investigasi semakin jaya dan semakin maju dan terus meliput tokoh-tokoh viral, public figure yang berkompetensi dalam dunia hiburan. Bravo, sukses selalu.